Polisi militer Angkatan Laut dijadwalkan akan memeriksa anak bos rental mobil yang tewas ditembak. Informasi yang kami dapatkan dari anak bos rental mobil, Agam Muhammad, hari ini akan diperiksa oleh POM TNI Angkatan Laut. Informasi yang kami dapatkan ada 7 orang dari pihak keluarga bos rental mobil yang menjadi korban penembakan anggota TNI Angkatan Laut. Kemarin Panglima Kormada TNI Angkatan Laut menyebut ada pengeroyokan hingga akhirnya anggota TNI AL menembak korban hingga tewas. Namun pernyataan ini mendapat bantahan dari anak korban yang juga berada di lokasi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di POM Angkatan Laut. Triksi, apakah keluarga bos rental mobil sudah hadir dan apa yang ingin diperiksa dari pihak keluarga? Iya, Dipo, kalau saat ini memang belum terlihat adanya kedatangan dari keluarga atau dalam hal ini adalah putra korban yang bernama Agam, Rizky Agram Syahputra. Tapi tadi kami masih terus berkomunikasi dengan pihaknya yang menyebutkan bahwa memang tetap akan datang usai dari salah satu agenda yang sedang dilakukan. Nanti rencananya akan datang bersama dengan pengacara juga dengan saksi. Ada 7 orang saksi yang nanti akan ikut hadir di tempat ini, di mana tadi kami mengkonfirmasi bahwa 7 orang saksi tersebut adalah orang-orang yang ikut dalam pengejaran untuk pengambil alihan mobil yang waktu itu dibawa kabur dan kemudian terjadi di tol rest area jalan tol KM 45 Merak Tangerang. Jadi memang ada pihak-pihak yang pada saat kejadian itu hadir akan dibawa bersama-sama dengan Rizky beserta pengacara untuk kemudian bisa memberikan keterangan di pusat polisi militer ini. Apa saja yang nanti akan digali? Tentu yang pertama adalah kalau kita melihat dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan tadi bahwa ada perbedaan keterangan dari pihak TNI AL yang menyebutkan bahwa adanya pengeroyokan oleh 15 orang yang tidak dikenal. Nah, ini menjadi salah satu poin yang kemudian juga difokuskan atau yang difokusi oleh pihak Rizky Agam ataupun juga pihak keluarga, karena pada saat kejadian memang dinyatakan tidak ada pengeroyokan tapi sempat dilakukan persuasif ataupun juga permintaan untuk bisa berbicara bersama-sama untuk kemudian bisa menjelaskan pada saat waktu itu, tapi tidak ada komunikasi baik yang kemudian terjadi pada saat diminta oleh ayahnya. Dan yang disampaikan juga bahwa ada ancaman justru yang diterima dari anggota TNI AL yang menyebutkan bahwa ada tuduhan terlibat dalam sindikat mobil curian. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi poin-poin yang akan ditanyakan ataupun juga diklarifikasi maupun nanti dikonfrontir keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dalam pers conference waktu itu oleh Laksmada Madya TNI Denny Hendrata selaku Panglima Komando Armada TNI AL beserta keterangan-keterangan ataupun juga kesaksian-kesaksian dari Agam sendiri, termasuk juga 7 orang yang ada di pihak yang ada di kejadian pada saat itu. Nah, yang juga dinantikan ataupun juga yang akan dicari tahu adalah terkait dengan peran 3 anggota TNI AL ini yang memang saat ini sudah ditetapkan tersangka. Peran-peran memang tidak disampaikan seperti apa antara ketiganya, hanya dikatakan mereka adalah rekan, tapi tentu ini menjadi pertanyaan apakah kemudian ada keterlibatan, apakah ada yang waktu itu disampaikan ada backingan dari anggota TNI AL ini kepada penggelapan mobil. Tapi pada saat itu, pada konferensi pers ini sudah dibantah terkait dengan keterlibatan adanya backingan, tapi tentu ini masih dinantikan Dipo dan juga saudara terkait dengan bukti-bukti yang dikatakan sudah ada bukti sementara untuk kemudian menahan ketiga orang tersebut ataupun juga anggota TNI AL ini. Nah, sampai saat ini masih ditahan di Puspomal selama 20 hari ke depan, yang juga dipertanyakan adalah bukti-bukti apa yang kemudian sudah dipegang oleh pusat polisi militer TNI AL yang membuat mereka bertiga ini akhirnya ditahan dan saat ini masih dalam penyidikan lebih lanjut maksud kami. Jadi beberapa hal tersebut Dipo yang bisa ataupun juga yang dinantikan pada saat permintaan keterangan dari pihak keluarga, tentu keterangan-keterangan lebih lanjut terkait dengan apa kejadian sebenarnya yang kemudian menjadi benang merah dari pernyataan saksi, pernyataan dari pihak anak sendiri ataupun juga keluarga, termasuk juga dari pihak 3 anggota TNI AL yang saat ini sedang dalam pendalaman lebih lanjut. Dipo.
Benang merah dari kronologi penembakan bos rental ini yang kemudian akan kita tunggu sama-sama melalui pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak korban. Terima kasih atas laporan Anda, Triksi Valencia. Selamat bertugas kembali. Saudara, TNI Angkatan Laut menyebut penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. Namun anak bos rental mobil Agam Muhammad membantah keterangan pihak TNI Angkatan Laut yang menyebut melakukan pengeroyokan terlebih dahulu kepada anggota TNI. TNI Angkatan Laut menyebut penembakan yang dilakukan anggota TNI AL di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak karena pembelaan diri. TNI AL menyebut sebelum menembak ketiga anggota TNI AL dikeroyok sehingga spontan mengeluarkan tembakan hingga menewaskan pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Ketiganya diduga sedang melakukan pengamanan dalam proses jual beli mobil di rest area. Jadi yang melakukan penembakan itu adalah satu orang, nembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi. Anak bos rental mobil Agam Muhammad membantah keterangan pihak TNI AL yang menyebut melakukan pengeroyokan terlebih dulu kepada anggota TNI. Agam bilang saat menemukan mobil rental mereka, keluarga sempat menjelaskan secara baik, namun langsung mendapat ancaman dari anggota TNI sambil menodongkan senjata api. Mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk menodongkan pistol, Kak. Seperti itu kan. Berarti itu kan udah sindikat menurut saya ya. Karena tidak ada mobil Brio yang saya beli waktu itu 180 juta di harga 40 juta, Kak. Kalau dia beli benar nggak mungkin dia dapat pengawalan senjata api waktu saat jam 2 malam. Dan seperti itu. Waktu pelepasan GPS itu cuma waktu 1 jam sebelum kejadian. Jadi GPS dilepas saya langsung berangkat, Kak. Dan sudah dikasih tahu juga bahwa mobil ini mobil rental. Jadi setelah kita berhentikan, ini mobil rental, Mas. Minggir kamu, saya tembak kamu. Kamu saya tabrak kayak gitu kan. Langsung kita ditodongkan. Bapak saya tenang. Sementara Kapolda Banten, Irjen Suyudi Aryo Seto menyatakan, Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena tidak memberikan pendampingan kepada bos rental mobil. Kapolda Banten bilang Kapolsek seharusnya bisa meminta bantuan dari Polres lain karena laporan yang disampaikan masyarakat terdapat indikasi pencurian mobil dengan senjata api. Karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani. Ya. Kini 3 oknum TNI AL sudah ditangkap dan sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Puspomal. Sementara polisi sudah menangkap Ajat Supriyatna yang diduga sebagai pelaku pencurian mobil Honda Brio. Tim Liputan, Kompas TV.